Halo semuanya, senang sekali kalian kembali lagi. Di desa ini, seorang perempuan tidak memilih satu suami, tetapi menikahi semua saudara. Laki-laki dalam satu keluarga. Tidak ada peternakan daging, tidak ada lampu lalu lintas, tidak ada nama belakang. Dan ya, ada aturan yang mengatur pakaian yang boleh dipakai. Bhutan menyebut dirinya negara paling bahagia di bumi. Namun, seberapa bahagia seseorang bisa hidup tanpa internet, tanpa makanan cepat saji, dan hanya dengan $5 sehari? Bhutan tersembunyi di antara dua raksasa, India dan Cina. Negeri Buddha bernama Bhutan menulis ulang aturan tentang cinta dan keluarga. Di sini, Anda tidak selalu membutuhkan cincin atau upacara untuk memulai hidup bersama. Anda cukup tinggal serumah. Dan bagi sebagian perempuan, kata suami berarti lebih dari satu. Tradisi ini disebut polyandry fraternal, yaitu kebiasaan ketika beberapa saudara laki-laki berbagi satu istri. Ini memang tidak terjadi di seluruh Bhutan, tetapi di desa pertanian pegunungan tinggi, tempat lahan sangat terbatas. Cara ini dianggap masuk akal. Daripada tanah dibagi di antara saudara, tanah tetap utuh dan keluarga tetap bersama. Di rumah seperti ini, perempuan menjadi pusat keluarga dan ucapannya sangat dihargai. Para pria mendukung dirinya, bukan sebaliknya. Namun tentu saja, tidak semua hal seindah yang terlihat. Rasa cemburu, tradisi yang mulai menua, dan arus modernisasi perlahan melemahkan kebiasaan ini. Generasi muda yang dipengaruhi ponsel pintar dan film Bollywood mulai menjauh. Bahkan undang-undang perkawinan Bhutan tahun 2009 kini lebih condong pada hubungan resmi. Bhutan menyebut dirinya tempat paling bahagia di bumi. Tetapi bagaimana sebuah negara bisa disebut bahagia jika pendapatan rata-ratanya bahkan tidak sampai $5 per hari? Pada tahun 1972, Raja keempat Bhutan mengambil langkah berani. Alih-alih menilai keberhasilan negara dengan produk domestik bruto atau GDP, ia memperkenalkan ukuran lain, yaitu kebahagiaan nasional bruto. Tujuannya adalah menempatkan kesejahteraan di atas kekayaan. Hari ini, Bhutan masih berada di posisi rendah dalam GDP, dengan rata-rata pendapatan sekitar $1.450 per tahun pada 2025. Sekitar 12% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan banyak keluarga di pedesaan hidup tanpa internet, tanpa air panas, dan tanpa jalan beraspal. Tetapi lalu Anda berjalan melewati lembah Paro. Udara terasa dingin dan segar. Bendera doa berkibar tertiup angin. Seorang biksu menawarkan teh mentega. Anak-anak dengan jubah tradisional berlari sambil tertawa di jalan tanah. Pada 2024, Bhutan berada di peringkat 97 dalam World Happiness Report milik PBB, di bawah negara seperti Nicaragua dan Kazakhstan. Sementara itu, layanan kesehatan mental masih terbatas, dan pengangguran anak muda berada di atas 20%, membuat banyak orang muda pindah ke Australia atau India demi pekerjaan yang lebih baik. Setiap warga Bhutan menikmati layanan kesehatan yang sepenuhnya gratis. Pada 2008, Komite Kebahagiaan Nasional juga dibentuk. Dalam sensus tahunan, ada satu kolom yang meminta warga menjawab pertanyaan ini. Apakah Anda bahagia dengan hidup Anda? Apakah Anda bahagia? Jika ya, tulis angka 1 di kolom komentar. Dan kalau Anda belum sampai di titik itu, jangan khawatir. Memiliki pekerjaan untuk dijalani, seseorang untuk dicintai, dan tempat untuk pulang, itu sendiri sudah merupakan bentuk kebahagiaan yang indah. Satu hal pasti, kebahagiaan Bhutan tidak datang dari uang, karena ekonomi negara ini sangat tidak stabil. Tidak ada pusat belanja raksasa, tidak ada Amazon Prime. Bahkan, hanya 54% rumah tangga di Bhutan yang memiliki akses internet, dan sebagian besar ada di kota seperti Thimphu. Lalu bagaimana orang hidup di sana? Mari kita datang ke desa seperti Ura, di wilayah tengah Bhutan. Hidup berjalan pelan di sini, orang makan dari apa yang mereka tanam, berbagi apa yang mereka punya, bangun saat matahari terbit, tidur dengan cahaya api. Pekerjaan bisa berarti menenun, bertani, atau menjual sayuran di pasar akhir pekan. Lebih dari 30% pria Bhutan menghabiskan sebagian hidup mereka sebagai biksu, hidup dari sumbangan, melantunkan doa, dan berjalan tanpa alas kaki untuk mengumpulkan makanan. Tidak ada Starbucks, tidak ada layanan bank online. Memang,
Mereka tidak punya makanan cepat saji, tetapi mereka juga tidak hidup dalam kelelahan yang cepat. Tidak ada tekanan seperti Wall Street. Tidak ada minggu kerja 60 jam. Sebaliknya, orang menghitung waktu berdasarkan musim, bukan jadwal. Tetap saja, hidup di sana tidak sempurna. Akses layanan medis terbatas, terutama di daerah pegunungan. Banyak anak muda Bhutan pergi mengejar pekerjaan yang lebih baik di India atau Australia. Maukah Anda meninggalkan kenyamanan demi ketenangan? Maukah Anda menukar Uber Eats dan Amazon Prime dengan lobak hasil kebun sendiri dan roda doa? Tulis pendapat Anda di komentar. Setelah ekonomi, ada urusan militer. Dan jujur saja, membandingkan Bhutan dengan negara tetangganya bisa terasa cukup menyedihkan. Tidak ada tank, tidak ada angkatan udara. Hanya 7.500 tentara dan anggaran pertahanan yang bahkan lebih kecil dari distrik sekolah menengah di Amerika. Itulah seluruh kekuatan militer Bhutan, terletak di antara dua negara berkekuatan nuklir, India dan China. Kerajaan damai ini memilih jalan yang sangat berbeda. Negara ini tidak membangun bom. Negara ini memilih keheningan. Pada 2025, Bhutan hanya menghabiskan sekitar 10,2 juta dolar per tahun untuk pertahanan. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 886 miliar dolar. Dan anggaran militer Rusia melebihi 100 miliar dolar. Seluruh pasukan daratnya, yaitu Royal Bhutan Army, hanya terdiri dari sekitar 7.500 personel. Sebagian besar dari mereka dilatih dengan bantuan India, mitra pertahanan utama Bhutan berdasarkan perjanjian persahabatan tahun 1949 yang diperbarui pada 2007 untuk memperkuat kerjasama. Di utara, ada Cina, dataran Doklam, yang diklaim oleh Bhutan dan Cina, menjadi titik panas dalam ketegangan militer pada 2017 yang hampir menyeret India ke perang. Sengketa perbatasan itu masih belum selesai hingga 2025. Di selatan, India memang sekutu dekat, tetapi juga kekuatan besar kawasan dengan kepentingannya sendiri. Bhutan berjalan di atas tali tipis, tetap tenang dan netral, tetapi sangat rentan. Jika konflik benar-benar pecah, rencana pertahanan Bhutan pada dasarnya hanya satu, berharap diplomasi berhasil. Dan jika gagal, bergantung pada India untuk datang membantu. Bhutan mempertaruhkan perdamaian, nilai hidup, dan kekuatan spiritual di dunia yang sering memberi penghargaan pada kekuatan fisik. Apakah Anda akan merasa aman tinggal di negara yang hampir tidak punya kekuatan militer? Jawab ya atau tidak di komentar dan bagikan pendapat Anda. Jangan kira negara yang bahagia berarti bebas dari aturan ketat. Pikir lagi, Bhutan ternyata punya cukup banyak larangan yang mengejutkan. Tetap bersama kami karena kita akan membahasnya sekarang. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa dukung kami dengan menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan menyalakan notifikasi. Begitu turun dari pesawat di Paro, Anda akan sadar ada satu hal yang tidak terlihat kekacauan. Bahkan di ibu kota, Thimphu, satu-satunya ibu kota di dunia tanpa lampu lalu lintas. Polisi mengatur kendaraan dengan gerakan tangan, seperti tarian yang berjalan dalam sunyi. Tidak ada peternakan daging. Bhutan mengimpor hampir semua dagingnya dari India. Mengapa? Karena menyembelih hewan di tanah Bhutan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Buddha. Tidak ada tembakau. Penjualan tembakau di Bhutan dilarang pada 2005. Menjadi larangan nasional pertama di dunia. Kepemilikan sempat sebagian dilegalkan saat pandemi untuk menekan penyelundupan. Tetapi pada 2025, penggunaannya di tempat umum masih sangat dibatasi. Dan menjualnya tanpa izin bisa membuat seseorang masuk penjara. Tidak ada pestisida. Bhutan ingin menjadi negara organik penuh pertama di dunia. Para petani memakai cara tradisional dan pupuk alami. Pemerintah mengatur bahan kimia dengan ketat agar racun tidak masuk ke sungai dan tanaman. Tidak boleh mendaki puncak suci. Ingin menaklukkan Himalaya? Bukan di sini. Bhutan melarang pendakian gunung sejak 1994 untuk menjaga kesucian spiritual puncak tertingginya yang dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa. Itu termasuk Gangkhar Puensum, gunung tertinggi di dunia yang belum pernah didaki dengan ketinggian 24.836 kaki. Hutan menutupi lebih dari 70% wilayah negara ini dan dilindungi oleh hukum. Bhutan adalah satu-satunya negara dengan status karbon negatif di bumi. Artinya negara ini menyerap lebih banyak
CO2 daripada yang dikeluarkannya. Ya, semua larangan ini memang ada harganya. Pecinta daging harus bergantung pada impor. Perokok berisiko ditangkap. Pendaki yang penuh ambisi harus berbalik pulang. Tetapi sebagai gantinya, Anda mendapatkan sesuatu yang langka di dunia modern ini, yaitu ketenangan. Udara di sana berbau pinus, bukan asap kendaraan. Para biksu melantunkan doa di tepi sungai, bukan diiringi suara mesin. Keluarga menghabiskan malam dengan menatap bintang. Karena di banyak desa bahkan tidak ada Netflix. Sebentar lagi, kita akan meninggalkan kesucian dan masuk ke rasa yang panas. Mentega di dalam teh. Cabai yang begitu pedas hingga lidah terasa menyala selama 1 jam. Tradisi paling liar. Bhutan mungkin justru ada di piring mereka. Di kerajaan pegunungan ini, rasa tidak datang dari saus kemasan atau aplikasi pesan antar. Rasa datang dari mentega yak, cabai yang dijemur, dan resep yang diwariskan dari generasi ke generasi. Makan di sini bukan soal menghitung kalori, tetapi soal karakter. Pertama, ada suja atau teh mentega. Ya, teh mentega. Minuman kental dan asin yang dibuat dari daun teh hitam. Lalu dikocok bersama sepotong mentega yak dan sedikit garam. Kadang diberi lada, kadang ditambah lebih banyak mentega. Hasilnya adalah sesuatu di antara sup hangat dan latte cair. Kental, gurih, dan anehnya memberi rasa nyaman. Warga lokal meminumnya di dekat api. Mereka menyajikannya untuk tamu. Para biksu meminumnya saat meditasi panjang. Di udara pegunungan yang dingin. Rasanya seperti selimut dalam sebuah cangkir. Lalu ada emadachi, hidangan nasional Bhutan. Hidangan ini sederhana cabai, keju leleh, lebih banyak cabai, kadang jamur, kadang kentang, tetapi selalu pedas. Namanya secara harfiah berarti cabai dan keju. Mereka bahkan membuat keju menjadi potongan kotak, lalu digantung untuk diawetkan. Hidangan ini disebut chogo. Saat makan chogo, Anda bisa memerlukan hingga 45 menit hanya untuk menghabiskan 1 potong. Menurut Kementerian Pertanian Bhutan, rata-rata orang dewasa Bhutan mengonsumsi lebih dari 3 kg cabai setiap bulan, atau sekitar 6,5 pon. Selain itu, makanan pokok negara ini adalah nasi. Namun, bukan nasi putih, melainkan beras merah yang teksturnya cukup keras. Hal ini bisa dipahami karena menanam padi tidak mudah di negara dengan ketinggian rata-rata 10.827 kaki di atas permukaan laut. Sementara puncak tertingginya, Gangkhar Puensum, mencapai 24.836 kaki. Lebih jauh lagi, setiap orang dewasa, Bhutan mengonsumsi sampai 2,24 galon alkohol, lebih tinggi dari rata-rata dunia yang hanya 1,64 galon. Ada lebih dari 5.400 bar di sini. Namun, pada hari Selasa yang dikenal sebagai Dry Days, pemerintah Bhutan melarang bar menjual alkohol. Bagaimana jika masuk ke Bhutan tidak cukup hanya dengan membeli tiket pesawat? Bagaimana jika Anda harus membayar $300 per hari hanya agar diizinkan masuk? Tidak ada penerbangan dadakan. Tidak ada hostel murah untuk backpacker. Tidak ada datang begitu saja tanpa rencana. Bhutan mengelola pariwisata seperti brankas kerajaan, dengan pintu yang hanya dibuka sedikit. Semua pengunjung asing selain warga India, Bangladesh, dan Maladewa harus membayar Sustainable Development Fee atau SDEF harian sebesar $100 hingga $300, tergantung rencana perjalanan mereka. Ini belum termasuk hotel, makanan, atau pemandu. Ini hanyalah biaya untuk bisa berada di Bhutan. Dan Anda juga tidak bisa sekadar membuka situs murah, lalu memesan kamar. Perjalanan harus diatur melalui operator tur resmi Bhutan yang menyusun jadwal Anda, mengurus visa, dan memantau jalur perjalanan Anda. Tidak ada perjalanan mandiri, tidak ada trekking sendirian. Bahkan, persetujuan visa Anda tetap menunggu keputusan akhir dari pemerintah. Jadi, meskipun Anda sudah membayar, hasilnya belum tentu disetujui. Pada 2024, Bhutan hanya menerima 57.000 wisatawan internasional. Sedangkan Nepal yang bertetangga menerima lebih dari 10 juta pengunjung pada tahun yang sama. Negara ini menjalankan kebijakan high value, low volume, yang lebih mengutamakan perlindungan budaya dan keberlanjutan lingkungan dibanding keuntungan. Artinya, tidak ada bar backpacker, tidak ada pesta pantai, tidak ada visa santai yang dicap begitu saja di perbatasan. Sebagai gantinya, Anda mendapatkan biara di pegunungan, jalur hutan yang bersih tanpa sampah,
bendera doa yang menari di angin, tanpa gangguan influencer Instagram yang ikut masuk ke foto. Tetapi tidak semuanya terasa tenang. Banyak pelancong merasa terganggu oleh birokrasi, biayanya, dan hilangnya kebebasan spontan. Para digital nomad yang terbiasa hidup bebas dan lentur mungkin akan merasa terkekang. Dan kalau menurut Anda itu sudah ketat, tunggu sampai melihat pakaian yang mereka kenakan. Karena di Bhutan, busana bukan hanya tradisi, tetapi juga hukum. Setiap warga Bhutan, berdasarkan aturan pemerintah, wajib mengenakan pakaian tradisional di gedung umum, sekolah, kuil, dan acara resmi. Aturan berpakaian ini disebut Driglam Namza, yaitu seperangkat aturan tentang sikap dan penampilan yang dibuat untuk menjaga identitas nasional. Untuk pria, pakaiannya adalah go, jubah sepanjang lutut yang diikat di pinggang dengan sabuk kain bernama kera. Bentuknya sedikit mirip jubah atau kimono, tetapi dengan lengan lebar dan lipatan dalam yang juga bisa dipakai untuk menyimpan barang. Warga lokal bahkan bercanda, untuk apa membawa tas kalau go? Anda sudah seperti tas. Perempuan memakai kira, pakaian tenun panjang yang dikaitkan dengan bros perak dan sering dipadukan dengan jaket pendek bernama toego. Warna pakaian bisa berbeda menurut daerah, dan polanya sering mencerminkan warisan keluarga. Hanya keluarga kerajaan dan pejabat tinggi yang boleh memakai warna tertentu. Syal putih atau kabne untuk warga biasa. Warna oranye untuk para menteri. Merah, itu untuk tingkat biksu. Bahkan anak sekolah juga mengikuti aturan ini. Murid-murid di Bhutan berjalan ke kelas dengan pakaian yang membuat mereka tampak seperti bangsawan kecil. Lipatan rapi, kerah tertutup, dan sepatu bersih. Pemandangan ini sangat berbeda dari celana jeans longgar dan kaos bergambar yang umum terlihat di banyak wilayah Asia. Dalam survei tahun 2024 oleh National Statistics Bureau Bhutan, hampir 80% warga di bawah usia 30 tahun mengatakan bahwa aturan berpakaian ini membantu melindungi budaya mereka dari arus globalisasi. Memang, aturannya ketat. Orang asing tidak diwajibkan memakainya. Tetapi pengunjung yang masuk ke zong, kuil, atau kantor pemerintah harus mengenakan pakaian yang sopan dan resmi. Lupakan atasan terbuka atau celana pendek. Yang dibutuhkan adalah lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Dan ketika banyak negara lain mengejar tren, Bhutan justru menjaga waktu. Pakaian di sini bukan soal gaya pribadi, melainkan pengingat bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih sakral. Tentu saja, tantangan tetap ada. Di kota-kota, anak muda Bhutan kadang menunjukkan penolakan. Mereka memakai jeans pada malam hari, membuka Instagram, atau mendengarkan musik pop Korea. Tetapi saat siang datang, pakaian nasional tetap hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang, genderang tengah malam, penari setengah telanjang, dan pangsit yang dipercaya bisa meramal masa depan. Rahasia Bhutan berikutnya adalah yang paling aneh sekaligus paling magis. Setiap musim dingin, saat bulan naik di atas lembah pegunungan, di daerah terpencil seperti Bumtang dan Trongsa, warga desa Bhutan berkumpul di bawah langit malam. Api unggun menyala, genderang bergema, lalu dari bayangan, mereka muncul. Para pria dengan topeng kayu yang rumit, tubuh mereka nyaris telanjang kecuali kain lilit. Lonceng atau cawat, mereka menghentak, mereka berputar, mereka melolong. Inilah tercam, pertunjukan yang dilakukan dalam secu tertentu atau festival keagamaan sebagai ritual pembersihan spiritual. Para penari tidak sedang mengejek sesuatu, mereka sedang mengusir kejahatan, menghormati yang suci, dan memakai kejutan sebagai bagian dari penyucian. Melindungi desa, menyingkirkan nasib buruk, dan memulai tahun baru dengan bersih. Menurut Departemen Kebudayaan Bhutan, tarian camber topeng adalah bagian dari tradisi lisan hidup yang telah ada lebih dari 500 tahun, memadukan ajaran Buddha Tantrik dengan cerita rakyat setempat. Berbicara tentang tahun baru, bersiaplah untuk pangsit yang seolah bisa memberi jawaban. Saat Losar, tahun baru lunar Bhutan, keluarga membuat nasi desi dan pangsit datse. Namun ada satu kejutan, beberapa pangsit diisi dengan lambang keberuntungan. Batu kecil berarti kerja keras menanti. Koin, Anda akan menjadi kaya. Sedikit arang, katakan saja, mungkin sudah waktunya untuk merenung. Di dunia yang dipenuhi algoritma dan analisis, keyakinan Bhutan pada hal yang misterius terasa menyegarkan, terasa ajaib, bahkan terasa seperti bentuk perlawanan.
Di negara ini, setiap orang memiliki dua nama. Tetapi nama itu tidak dibagi menjadi nama depan dan nama belakang. Sebagian orang tua bahkan tidak memberi nama anak mereka sendiri, melainkan menunggu hari yang dianggap baik untuk membawa anak ke kuil, tempat seorang biksu memberi doa dan memilihkan nama. Dengan kata lain, orang Butan tidak memiliki nama keluarga. Karena itu, setiap anak yang lahir bisa mempunyai nama yang benar berbeda dari anggota keluarganya yang lain. Dan orang luar tidak akan tahu apakah mereka masih satu keluarga hanya dari mendengar namanya. Sebagai contoh, ayah Ratu Bhutan Jetsun Pema bernama Dondup Gyaltsen dan ibunya bernama Sonam Chuki. Sementara itu, dua saudara lakinya bernama Thinlai Norbu dan Jigme Namgyal, dan dua saudara perempuannya bernama Serchen Doma dan Yeatso Lamo. Yeti, yang juga dikenal sebagai manusia salju mengerikan, adalah makhluk misterius yang dipercaya hidup di pegunungan Himalaya. Dalam kisah yang diwariskan oleh masyarakat Butan, Yeti digambarkan sebagai sosok menakutkan. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya tertutup bulu tebal berwarna coklat atau putih, dan memiliki cakar yang panjang serta tajam. Biasanya ia berjalan dengan 2 kaki, walau beberapa cerita menyebut makhluk ini juga bisa bergerak dengan 4 kaki. Walaupun belum ada bukti kuat bahwa makhluk ini benar-benar ada, masyarakat Butan tetap mempercayai kisah tentang Yeti. Sosok ini masih menjadi bagian dari banyak cerita misterius dan terus membuat para pelancong penasaran untuk datang. Jadi, setelah semua hal itu, tidak ada peternakan daging, tidak ada klub malam, tidak ada tank, dan ya, tidak ada lampu lalu lintas. Apakah Anda mau tinggal di Butan? Tulis di komentar fakta mana yang paling Anda suka. Kami selalu senang mendengar lebih banyak dari Anda. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar sangat berarti. Semoga yang terbaik selalu menyertai Anda. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.